Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafikri Kitana. Kali ini saya akan membahas tentang alat ukur kumparan putar dan tang ampere. Langsung saja kita pada materinya. Jadi, alat ukur kumparan putar itu bisa dikatakan seperti contohnya multimeter analog. Nah, kali ini kita membahas multimeter analog. Jadi prinsip kerja dan cara menggunakan multimeter analog. Sebelumnya kita bahas pengertiannya terlebih dahulu, yaitu multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage atau tegangan atau ampere, arus listrik, ohm, hambatan, resistansi, dan lain-lain. Alat ini sering disebut juga dengan istilah multitester ataupun ampermeter. Penggunaan alat ini di industri tentunya sangat luas, terutama di Departemen Teknik untuk melakukan pengecekan instalasi listrik atau pada saat melakukan perbaikan kerusakan alat-alat laboratorium. Ada dua jenis multimeter dalam menampilkan hasil pengukuran, yaitu multimeter analog dan juga ada multimeter digital. Untuk saat ini yang kita bahas adalah multimeter analog, baik dari pengenalan bagian-bagian dan fungsinya, serta cara pengukuran tegangan dan hambatan. Nah, fungsi multimeter secara umum yaitu yang pertama untuk mengukur arus listrik, yang kedua ada mengukur tegangan listrik, yang ketiga mengukur hambatan listrik, yang keempat ada mengetahui nilai dari faktor penguat transistor dan pengujian dioda, yang kelima mengukur nilai kapasitansi dari suatu kapasitor, dan yang keenam ada mengukur frekuensi sinyal pada komponen elektronika. Secara definisi, pengertian multimeter analog adalah perangkat sederhana yang digunakan kuantitas basic elektrikal atau listrik dasar seperti resistansi AC dan DC, tegangan dan arus, menunjuk nilai dalam bentuk jarum pada bidang skala. Nah, ini dia prinsip kerja ampermeter atau multimeter analog. Dalam ampermeter atau unit multimeter analog ini terdapat kumparan tembaga yang diletakkan di antara dua kutub magnet, yaitu N North dan S South. Seperti pada gambar di atas, dalam kumparan tersebut terdapat jarum penunjuk atau jarum meter yang akan bergerak menunjukkan skala tertentu apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri arus listrik. Nah, ini dia bagian-bagian yang ke-9 ada test lead negatif, yang ke-10 ada test lead positif. Cara menggunakan multimeter analog. Sebelum melakukan pembacaan, tentunya kita harus memastikan posisi saklar dari multimeter ini dalam kondisi yang benar. Seperti apa sih kondisi saklar yang benar? Yaitu yang pertama, posisi AC pole ataupun pole AC untuk mengukur besaran tegangan listrik pada arus bolak-balik atau AC untuk batas ukurnya yaitu 10 volt, 50 volt, 250 volt, 500 volt, dan yang paling tinggi yaitu 1000 volt. Yang kedua ada posisi DC pole untuk mengukur suatu tegangan listrik dengan arus searah atau DC. Adapun batas ukurnya yaitu 0,25 volt, 0,5 volt, 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt, 500 volt, dan 1000 volt. Yang ketiga ada posisi DC miliampere untuk mengukur kuat arus pada komponen kelistrikan dengan arus searah atau DC. Untuk batas ukurnya yaitu
0,25 miliampere, 2,5 miliampere, 25 miliampere, dan 250 miliampere. Yang keempat ada posisi ohm atau hambatan untuk mengukur hambatan. Batas ukurnya yaitu kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000, kali 10.000. Nah, berikut cara mengukur tegangan AC. Seperti yang ditampilkan pada gambar, yaitu hasil dari pengukuran didapatkan dari angka skala, sama dengan skala maksimal, sama skala pemilih. Pada contoh gambar di atas ini, jika dihitung adalah 2 dikali 2 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 220 volt AC. Itu termasuk mengukur tegangan AC. Bisa dilihat bersama pada gambar yang ditampilkan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama pasang kabel pengukuran, yang kedua masukkan probe hitam pada lubang bertuliskan COM atau negatif, masukkan probe merah ke positif, atur meteran untuk menggunakan rentang tertinggi untuk tegangan AC. Hal ini dilakukan apabila kita mengetahui perkiraan tegangan yang akan kita ukur. Apabila kita mengetahui tegangan yang akan diukur, maka cukup sesuaikan dengan kebutuhan. Tinjau skala tegangan untuk mengetahui rentang pengukuran yang dipilih. Uji tegangan listrik dan dari sebuah stop kontak, hal masukan untuk nilai yang terjang kemungkinan terbaca di Indonesia. Nilai yang terukur pada stop kontak adalah pada kisaran 220 volt. Next, kita membahas cara mengukur tegangan DC. Seperti tadi juga sudah ditampilkan pada gambar, hasil pengukurannya angka skala dibagi skala maksimal dikali pemilih. Pada contoh di atas, gambar di atas itu, didapatkan 140 dibagi 250 dikali 250 sama dengan 140 volt DC. Nah, untuk tahapannya, yang pertama itu ada pasang kabel, pemeriksa atau probe, serta pastikan jarum penunjuk menunjuk pada angka 0. Jika tidak menunjukkan pada angka 0, maka putar knop pengatur jarum sampai menunjukkan angka 0. Putar saklar pemilih ke posisi DC pole untuk mengukur tegangan listrik dengan arus searah atau DC. Pilih pada skala yang terbesar dahulu untuk menghindari terbakarnya multimeter karena tegangan yang diukur melebihi kemampuan unit alat multimeter tersebut. Misalnya kita menggunakan 1000 volt, jika jarum bergerak pilih ke 250 volt, jika jarum belum bergerak pilih ke 50 volt, demikian seterusnya sampai jarum bergerak ke skala pengukuran. Jika jarum tetap tidak bergerak ketika skala terkecil sudah dipilih, misalnya di 0,25 volt, maka ini menunjukkan tidak ada tegangan yang terdeteksi. Yang ketiga, lihat skala maksimal berdasarkan pada posisi saklar pemilih yang sudah pilih di tahap nomor 2. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Yang keempat, pada saat pengukuran, lihat angka sesuai dengan skala pemilih yang sudah kita tetapkan pada tahap 3. Yang kelima, ada hitung hasil pengukuran sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan di atas. Baru selanjutnya, cara mengukur hambatan ataupun ohm. Seperti yang kita lihat pada gambar, didapat hasil pengukurannya yaitu angka skala dikali saklar pemilih. Pada contoh gambar di atas, jika dihitung adalah 140 dibagi 10 sama dengan 1400 ohm. Jika dikalikan 1000 maka jadi 1,4 ohm. 1,4 ribu ohm. Nah, adapun tahapannya untuk mengukur hambatan listrik, yang pertama, pastikan saklar pemilih multimeter berada dalam posisi area ohm. Skala mempunyai pilihan kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000, kali 10.000. Pilihlah skala pengukuran yang terkecil terlebih dahulu, yaitu kali 1. Yang kedua, hubungkan probe positif dan negatif. Lihat jarum penunjuk di skala pengukuran ohm, pastikan jarum tersebut menunjukkan angka 0.
Jika tidak, putar knop pengatur jarum sehingga menunjukkan angka 0. Dalam kondisi tertentu di mana knop sudah kita putar mentok, namun jarum tidak menunjukkan angka 0, pastikan kondisi baterai unit tersebut. Yang ketiga, lakukan pengukuran hambatan. Perhatikan pergerakan jarum penunjuk. Jika tidak bergerak, maka putar saklar pemilih ke posisi kali 10. Jika jarum masih tetap belum bergerak, putar lagi ke saklar pemilih ke posisi yang lebih besar. Misal dikali 100 dan demikian seterusnya. Jika saklar pemilih sudah pada posisi yang terbesar namun jarum tetap tidak bergerak, maka mengindikasikan hambatannya sangat besar. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang tang ampere. Pertama, kita membahas tentang pengertian tang ampere. Jadi, tang ampere itu merupakan suatu alat yang mempunyai berbagai fungsi. Setiap teknisi kelistrikan pasti sangat familiar dengan alat ukur satu ini karena cukup mudah dan praktis digunakan. Cara menggunakan tang ampere pun sebenarnya sangat mudah, yaitu gunakan dua rahang penjepit ataupun klem dan tidak perlu kontak langsung dengan terminal listriknya. Sehingga sangat memudahkan dalam bekerja karena tidak perlu mengganggu rangkaian listrik yang akan diukur. Cukup diletakkan di sekeliling kabel yang ada aliran listriknya. Biasanya tang ampere yang beredar di pasaran sering juga digunakan sebagai multimeter. Selain mempunyai dua rahang penjepit, klem meter juga mempunyai dua probe yang bisa digunakan untuk mengukur resistansi, tegangan AC ataupun DC. Nah, ini berikut bagian-bagian tang ampere, berbagai merek tang ampere yang beredar di masyarakat, namun untuk bagian-bagiannya pada umumnya mempunyai fungsi yang sama. Pada gambar itu bisa kita lihat dulu bagian-bagiannya mulai dari 1 sampai dengan 14. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada clamp head, yang kedua ada merek ataupun tipenya, yang ketiga ada data hold, yang keempat ada RAN switch, yang kelima display, yang keenam backlight atau lampu display, yang ketujuh minimal, maksimal, average, yang kedelapan inrush current, yang kesembilan ada tombol zero, yang ke-10 ada trigger, yang ke-11 ada JAW, yang ke-12 ada ground terminal, yang ke-13 ada pole atau COM terminal, yang ke-14 ada COM terminal. Nah, fungsi tang ampere yaitu ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat ukur tegangan listrik. Nah, biasa digunakan untuk mengukur besaran AC ataupun arus bolak-balik satu fasa dan 3 fasa. Besaran satu fasa pada umumnya di angka 220 volt hingga 230 volt. Besaran listrik 3 fasa umumnya sebesar 380 volt hingga 400 volt. Selain itu, bisa juga digunakan untuk mengukur arus listrik DC atau arus searah. Tegangan kecilnya mulai dari 1,5 volt hingga 50 volt DC. Yang kedua, untuk mengukur arus listrik. Untuk mengukur arus listrik tang ampere hanya bisa membaca arus listrik AC. Umumnya tang ampere mampu mengukur besaran arus hingga ribuan ampere, tergantung kapasitasnya. Besaran maksimal bisa dilihat di buku manual atau di nameplate tang tersebut. Yang ketiga ada mengukur hambatan atau ohm. Biasanya digunakan untuk mencapai titik yang terjadi konsleting pada kabel listrik. Nah, kita masuk pada prinsip kerja pada tang ampere. Prinsip yang digunakan yaitu induksi magnetik untuk bisa menghasilkan pengukuran non-kontak terhadap arus listrik AC. Arus listrik yang mengalir pada kabel konduktor akan menghasilkan magnet. Sebagaimana telah diketahui, arus AC adalah polaritas bolak-balik sehingga mengakibatkan fluktuasi dinamis dalam medan magnet yang sebanding dengan aliran listriknya. Transformator yang terdapat pada tang ampere akan merasakan fluktuasi magnet tersebut, kemudian akan dikonversi menjadi nilai ampere.
sehingga akan bisa dibaca melalui layar yang ada di klem ampere. Alat ini cukup memudahkan untuk mengukur arus listrik AC, terlebih jika arus listrik AC tinggi. Nah, berikut cara menggunakan tang ampernya. Yang pertama, jepitkan rahang tang ampere ke kabel listrik yang diinginkan. Setting saklar klem meter ke posisi ampere meter. Biasa itu tertulis huruf A dengan gelombang sinus di atasnya. Dengan cara memutarnya, tekan trigger untuk membuka penjepit atau rahang tang ampere. Kemudian jepitkan ke kabel konduktor yang dialiri listrik. Kemudian lepaskan trigger klem meter. Lalu dapat dibaca nilai ampere yang tertera di layar tang ampere tersebut. Jadi penggunaan tang ampere ini cukup mudah dan cukup simple dan tidak berbahaya sama sekali. Baik, terima kasih. Berikut materi yang dapat saya paparkan mengenai alat ukur kumparan putar, yaitu multitester analog, dan juga kita membahas materi tentang tang ampere. Saya mengharapkan saran ataupun kritik dari teman-teman semua yang menonton video ini, ataupun masukan ataupun pertanyaan, silakan dicantumkan pada kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.